Poso. Hari ini di hari Minggu kita diberikan firman Tuhan dengan tema semua janji Tuhan dipenuhi, diambil dari Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Diberikan judul perikop, keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini Amanginang. Tapi sebelumnya biar enggak terlalu sepi, kebetulan Amanginang, fakta unik, saya lahir dan dibesarkan di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Langkat. Nah, kotanya di Kota Stabat. Jadi kalau Kota Stabat itu Amanginang, itu kebanyakan teman kita suku Melayu. Nah, jadi kalau suku Melayu kan biasanya hobi mereka berpantun. Nah, jadi izinkan saya Amanginang, saya awali firman Tuhan hari ini, saya mau berpantun dulu. Nanti boleh dibantu jawab Amanginang ya, cakep gitu ya. Ya, walaupun memang muka saya juga cakep juga gitu kan. Burung pipit terbang ke awan, hinggap sebentar di ranting jati. Manusia mudah lupa janji dan harapan, tapi janji Tuhan setia ditepati. Ya, amin. Mengapa demikian, Amanginang? Saya memilih ini sebagai pengantar kita, memang karena sesuai juga dengan topik kita, semua janji Tuhan dipenuhi. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita hari ini Amanginang. Kalau dibilang apa yang paling sering kita ucapkan, apa yang paling sering kita terima dari orang lain, bisa saja jawabannya janji. Mari kita hitung seberapa banyak kita berjanji dan seberapa banyak kita menerima janji. Oh, kita janjian yuk ketemu di mall jam 8 ya. Oke, itu janji. Apalagi Amanginang, oh saya berjanji akan selalu melindungimu, sayangku. Wah, kata pasangannya kan. Nah, ada juga yang berjanji, misalnya dalam pernikahannya. Jadi kalau kita melakukan sebuah pernikahan tentu itu juga merupakan sebuah janji untuk dapat menerima pasangan, melindungi pasangan, dan lain sebagainya. Bahkan seorang pejabat pun, pemangku pemerintahan pun, karena memang kita tidak mengenal dengan istilah sumpah, tetapi ketika seorang pejabat dilantik, dia meletakkan tangannya di atas Alkitab lalu mengucapkan janjinya. Tetapi Amanginang teman-temanku, kita lihat dulu. Hal yang paling banyak kita ucapkan itu, seberapa banyak yang ditepati? Kita mau berbicara tentang apa? Yang pertama disinggung tentang waktu. Coba, sudah berapa kali kita janjian bertemu dengan orang lain? Dan seberapa banyak kita telat datangnya? Mungkin pertemuan pertama teman kita telat datang. Oke, pertemuan keduanya kita tetap tepat waktu meskipun teman kita telat. Pertemuan ketiga kita tetap tepat waktu meskipun teman kita telat. Pertemuan keempat,
Karena kita tahu tabiatnya telat, kita pasti ikut-ikutan telat. Jadi dua orang yang ingkar janji. Atau mungkin kepada anak kita, Mang Inang. Kalau itu ada yang agak panjang, screenshotannya itu berita tentang efek samping membohongi seorang anak. Jadi memang ketika kita mengajar anak kita, seringkali kita bohongi kan. Oh iya sini, makan dulu. Nanti selesai makan, mama kasih coklat. Udah selesai dia makan, dimintanya coklatnya, gak ada, kita kasih coklatnya. Ternyata ada efek sampingnya, Mang Inang. Efek sampingnya yang pertama, dia tidak lagi menjadi percaya. Yang kedua, dia ikut belajar berbohong. Jadi kalau kesempatan makan berikutnya, disuruh makan, ayo makan, nanti dibeliin mainan. Nggak bakalan lagi dia mau makan. Karena tahu itu cuman bohongan. Bahkan dia juga bisa berbohong. Karena apa? Orang tuanya yang dilihatnya. Kalau kita mau berbicara lagi tentang pejabat kita, wah, hampir tiap bulan, minimal sebulan sekali ada berita tentang korupsi. Padahal ketika mau menjabat, dia sudah berani berjanji di depan pendeta, di depan kitab sucinya, bahkan di depan semua orang. Lalu ketika kita tahu janji paling banyak diucapkan, janji paling banyak juga diingkari, pertanyaan bagi kita, lalu kapan terakhir kali kita percaya penuh kepada sebuah janji? Mengapa? Pengingkaran akan janji pada akhirnya membuat kita mati rasa. Membuat kita menganggap bahwa janji itu biasa-biasa saja, janji itu tidak punya kekuatan, janji itu tidak berguna dalam hidup. Tetapi ketika kita berbicara tentang janji Tuhan, itu berbanding sebaliknya, Mang Inang. Justru janji Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Jadi meskipun dalam hidup kita mungkin kita banyak mendapatkan pengingkaran janji atau bahkan kita yang menjadi pelakunya, hari ini kita mau belajar bahwa janji Tuhan tidak kehilangan kekuatannya, tidak kehilangan tempat, dan tidak kehilangan kuasa, dan juga tidak pernah meninggalkan kita meskipun dunia berkata sebaliknya. Kita belajar dari janji Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Bahwa mereka akan meninggali sebuah tempat. Kalau kita kenal dengan Taman Kanaan. Kalau kita berbicara tentang firman ini, Amang Inang teman-temanku, ini transisi kepemimpinan bangsa Israel. Kalau kita tahu yang awalnya memimpin adalah Musa, kemudian digantikan oleh seorang yang bernama Yosua. Sedang mengalami transisi. Mengapa Musa tidak bisa melanjutkan sampai ke tanah itu? Karena dia tidak percaya, dia tidak beriman dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya digantikan oleh Yosua yang kemudian dia memang adalah seorang yang memiliki iman dan kepercayaan. Tetapi ketika kepemimpinan bangsa Israel berpindah, janji Tuhan bukan pada akhirnya ditarik, tetapi tetap berada di bangsa itu hingga pada akhirnya bangsa itu memang benar-benar akan mendiami tanah Kanaan, mendiami tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi satu fakta yang lebih unik lagi ya Kamang Daud Inang, janji ini bukan diberikan pada saat kepemimpinan Musa. Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan bahkan kepada Abraham. Kalau kita tarik garis keturunannya ini sudah berpuluh-puluh beratus-ratus tahun yang lalu. Sehingga ternyata janji akan tanah ini bukan janji yang baru. Ini adalah janji yang sudah begitu panjang yang diberikan Tuhan
kepada bangsa ini. Sudah banyak dilalui bangsa ini. Sudah banyak percobaan, sudah banyak tantangan yang dihadapi bangsa ini ketika mereka menanti janji dari Tuhan. Bahkan ada orang yang pada akhirnya tidak bisa ikut. Bahkan Abraham sendiri pun yang menerima janjinya, dia tidak ada di tanah itu. Tetapi itu pada akhirnya bukan artinya Tuhan tidak mendapati janjinya. Pada akhirnya janji Tuhan, tanah itu benar-benar diberikan kepada bangsa itu. Begitu panjang perjalanan mereka, begitu sulit dan juga banyak pergumulan. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang tetap menyertai mereka sehingga mereka dapat merasakan, dapat menikmati penggenapan janji Tuhan itu, Amang dan juga Inang. Dan kalau kita lihat beberapa kisah di Alkitab, Amang Inang, memang polanya seperti demikian. Tuhan memberikan janji, baru kemudian digenapi, bahkan pada beberapa generasi seterusnya. Tuhan menjanjikan ini, Tuhan menjanjikan itu, yang pada akhirnya digenapi di beberapa generasi seterusnya. Lalu kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita, ternyata ketika kita berbicara tentang janji, tidak segalanya itu akan bersifat instan. Tidak segalanya aspek kehidupan kita itu harus kita yang merasakan. Itu harus saat itu juga kita terima. Yang mau dikatakan kepada kita, bahkan ketika dijanjikan sekalipun, kita harus mengalami prosesnya. Kita harus mengalami perjuangannya. Kita harus mengalami penantiannya. Bahwa janji itu ternyata bukan tentang masa kini, tetapi juga tentang masa lalu dan juga masa depan, Amang dan Inang. Kita tadi sudah membaca epistel kita tentang perjalanan seorang Paulus yang berjanji akan datang kepada jemaat di Korintus. Jadi memang kalau kita baca latar belakang dan juga perjalanan kisahnya, Mang Inang, Paulus pada awalnya dia menjanjikan akan kehadirannya, bahkan sampai 2 kali. Tetapi karena satu dan dua hal, karena situasinya tidak tepat, pada akhirnya dia mengatakan bahwa dia tidak jadi pada saat itu untuk datang. Ini juga ternyata menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ternyata kalau memang ada orang yang mengingkari janjinya, manusia yang mengingkari janjinya, ternyata manusiawi. Bahkan seorang Paulus juga melakukan demikian. Ini bukan jalan pembenaran, Amang Inang. Bukan artinya kita boleh ingkar, kita boleh berbohong. Tetapi apa itulah yang dikatakan rencana kita bukan rencana Tuhan. Paulus sudah berencana, dia sudah meniatkan. Tetapi pada akhirnya itu tidak bisa terlaksana. Ternyata kekuatan janji manusia masih bisa berubah. Ternyata kekuatan janji manusia itu tidak lebih kuat dari janji Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ini pelajaran juga, jangan sampai hanya karena kita sudah dijanjikan oleh orang lain, lalu kita merasa, wah, hidup kita menjadi hebat, diri kita menjadi hebat. Jangan sampai kita merasa orang lain bisa melindungi kita lebih hebat daripada perlindungan Tuhan itu sendiri. Paulus sudah menunjukkannya. Paulus sudah menunjukkan bahwa dia tidak lebih hebat daripada Tuhan. Makanya dia katakan juga, di antara Tuhan tidak ada pilihan ya atau tidak. Yang ada hanya ya. Kalau janji manusia bisa ditepati, bisa tidak. Kadang ditepati, kadang tidak. Tapi kalau janji Tuhan, jawabannya hanya ditepati. Sudah pasti, sebuah kepastian bahwa janji dari Tuhan itu
pasti akan ditepati. Jadi jangan sampai kita menganggap janji itu, bahkan janji yang bersumber dari Tuhan, itu tidak berkuasa dalam diri kita. Kita sudah belajar dari bangsa Israel bahwa bahkan melewati berapa banyak generasi janji itu akan tetap ada dan melekat dalam hidupnya. Dan juga kita telah belajar dari seorang Paulus bahwa janji Tuhan hanya ada kata ya, dan juga janji manusia tidak sekuat janji yang bersumber dari Tuhan. Catatan penting yang bisa kita ambil, Manginang. Yang pertama, bahwa kesetiaan Tuhan menopang bahkan saat kehidupan belum selesai. Firman ini ditulis pada saat mereka masih membagi lahan kepada berbagai suku bangsa Israel. Perjalanan mereka belum selesai, ya Manginang. Tetapi penyataannya, mereka menyatakan dengan lantang bahwa Tuhan menggenapi seluruh janjinya. Bahwa Tuhan menyerahkan kepada mereka. Mereka sanggup berkata demikian bahkan ketika hidup dia belum 100% terpenuhi. Lalu dalam kehidupan kita, jangan sampai kita berpikir, Tuhan janjimu kuat bagiku, Tuhan engkau memenuhi janjimu ketika kita rasa hidup kita sudah nyaman dan sudah enak. Wah, Tuhan menggenapi janjinya ketika aku sudah kaya, uang tabunganku banyak, rumahku di mana-mana. Jangan sampai. Kenapa? Karena janji Tuhan juga menyertai kita bahkan dalam prosesnya. Bahkan dalam kesusahan kita, itu juga adalah bukti janji dari Tuhan. Manginang. Sehingga sebenarnya ayat ini mau mengatakan, ketika sudah begitu banyak perjalanan yang kita lalui, sudah begitu panjang kehidupan kita, kalau bahasa gaulnya asam garam kehidupan sudah kita nikmati, coba kita berhenti sebentar. Kita berhenti, kita lihat ke belakang. Apakah Tuhan menyertai kita selama ini? Apakah Tuhan menjaga kita selama ini? Apakah kita bisa melangkah? Itu karena Tuhan. Coba kita berhenti dan merenungkan sejenak, Manginang. Berhenti menuntut, berhenti meminta, bukan untuk selama-lamanya. Tetapi ini sebagai perenungan. Sehingga ketika kita melangkah, apa yang kita minta kepada Tuhan, itu bukan sekedar tentang permintaan duniawi kita. Tetapi permintaan yang tulus, permintaan yang penuh rasa syukur. Karena kita sudah sadar, oh begitu banyak langkah, begitu banyak jalan yang kulewati, tetapi Tuhan masih bersamaku hingga pada saat ini. Yang kedua, ketika Tuhan dikatakan memberikan pertahanan yang kuat kepada kita, ternyata pertahanan yang dimaksud itu bukan tanpa pergumulan, tetapi justru itu adalah penyertaan di tengah pergumulan yang ada, Manginang. Jadi kalau kita buka Mazmur 23 ayat 4, sudah saya tulis tapi sepertinya terlalu kecil ya. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini janji Tuhan, Manginang. Ini janji Tuhan. Jadi jangan sampai kita pahami juga janji Tuhan hanya sekedar hasil. Jangan sampai kita pahami janji Tuhan hanya sekedar tentang penerimaan di akhir. Tetapi janji Tuhan juga bilang, juga mengatakan bahwa dalam hidupmu yang ada di lembah kekelaman, titik terendah hidupmu, Tuhan berjanji akan
menyertai, akan beserta dengan gada dan juga tongkatnya. Artinya dia ada beserta dengan kita dan juga dia membantu kita. Itu makanya dibilang dengan gada dan juga tongkatnya. Dia yang memukul musuh kita, dia juga yang mengarahkan kita mau kemana kita berjalan. Kita bayangkan penyertaan Tuhan Amanginang. Bahkan titik terendah kita pun Tuhan tetap melakukan demikian. Lalu kita balik. Dalam titik terendah kita, apa yang kita lakukan? Dalam titik terendah kita, apakah kita mengutuk Tuhan? Apakah kita justru berputus asa dan tidak percaya kepada Tuhan? Atau justru dalam titik terendah kita mau dijaga dan juga diarahkan Tuhan? Tentu yang terakhir yang harus kita laksanakan. Amanginang. Saya yakin rata-rata di antara kita sudah punya anak ya. Atau mungkin teman-teman Aposo setidaknya punya adik atau punya keponakan. Lalu kalau kita perhatikan anak kecil itu, Amanginang, ketika bayi kan digendong terus ya. Kalau di gereja ini mungkin si Noel. Nah, kalau dulu saya baru datang ke sini terus digendong-gendong. Bahkan dulu saya takut menggendongnya karena tulangnya masih lembut gitu. Kalau kita perhatikan sekarang, dia tidak lagi digendong. Sudah dipapah, sudah dipegang tangannya dua, diajak berjalan. Kalau bisa kita maknai ya Manginang, ternyata dengan cara seperti itu juga kita bisa mengupgrade diri. Kalau terus-terusan digendong, kapan bisa dia berjalan? Kalau hidup kita terus-terusan enak, kapan kita bisa belajar? Bagaimana cara Noel tadi, bayi tadi berjalan? Dengan cara dipapa. Mungkin awalnya dia malas memang. Kakinya dilemas-lemaskan. Dia nggak mau berjalan, dia nggak mau dipapa. Tapi karena dia disertai, dia jadi semakin percaya berjalan. Bahkan sekarang sudah bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dalam kehidupan kita anggap titik terendah itu lembah kekelaman tadi, itu sebagai cara Tuhan untuk memapah kita. Kalau memang kita mungkin kadang sedih, wajar. Mungkin kita kadang berkeluh kesah, wajar. Tetapi kita juga harus sadari, karena kita dipapah oleh Tuhan, maka kita harus melangkah juga di tiap perjalanan itu. Bahwa kita harus belajar berjalan di tengah kekelaman. Sehingga pada akhirnya buah dari situ kita dapat berjalan. Buah dari situ kita dapat melewati segala percobaan itu. Buah dari situ kita dapat merasakan janji Tuhan yang telah digenapi dalam hidup kita. Kemudian catatan yang ketiga adalah bagaimana kita dapat menghidupi yang diterima dari Tuhan. Jadi kalau kita berkata, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Lalu kita menerima berkat dari Tuhan, kita merasakan berkat dari Tuhan, pekerjaan kita, pendidikan kita lancar, diterima di universitas yang kita inginkan. Tetapi setelah kita menerima itu, apakah itu juga ikut kita hidupi dalam kehidupan kita atau sekedar kita terima? Baiklah kita pada akhirnya menghidupi apa yang telah kita terima dari Tuhan. Amanginang dan juga teman-teman sekalian. Jangan sampai kita hanya tahu menerima. Jangan sampai kemudian berkat Tuhan menjadi tidak ada lagi artinya bagi kita dan berlalu begitu saja. Tetapi apa yang kita terima itu menjadi dasar kita. Itu menjadi jalan kita untuk tetap setia. Jadi kalau Tuhan sudah setia akan janjinya kepada kita, apakah kita setia dengan Tuhan dengan apa yang telah Dia genapi melalui janjinya? Ini 3 catatan penting Amanginang bagi kita
Semoga ini bisa kita ingat dan juga kita refleksikan. Kemudian kalau kita berbicara kembali lagi ke bangsa Israel, ke garis keturunan yang sudah begitu panjang pada akhirnya janjinya terpenuhi, saya teringat ketika saya sedang pada beberapa tahun yang lalu sudah lama menonton film orang Korea gitu ya. Judulnya Miracle Cell Number 7 kalau nggak salah gitu. Ada juga diadaptasi di Indonesia. Mungkin teman-teman Aposo pada nonton ya, yang masih muda-muda. Kisahnya Manginang, ada sebuah orang tua, kebetulan penyandang disabilitas, yang kemudian dia punya anak kecil. Jadi ada satu insiden, sebenarnya ini kecelakaan yang tidak disengaja, yang melibatkan seorang anak pejabat. Nah, jadi pada akhirnya anak pejabat ini meninggal, padahal bukan karena perbuatan orang tua ini. Tapi pada akhirnya karena dia anak pejabat, pejabatnya ini berusaha memenjarakan orang tua ini. Hingga pada akhirnya dengan segala tipu daya, orang tua yang penyandang disabilitas ini dia dipenjara. Lalu dengan segala upaya, berusahalah seorang anaknya ini, anak perempuan masih kecil, di bawah 10 tahun mungkin, berusaha untuk menjumpai orang tuanya di dalam penjara. Nah, singkat cerita pada akhirnya, orang tuanya ini dijatuhi hukuman mati atas perbuatan yang dituduhkan, yang sebenarnya tidak dia perbuat. Lalu kemudian anaknya ini bertumbuh dewasa, berkembang, hingga pada akhirnya dia jadi pengacara. Setelah jadi pengacara, dia banding ulang kasus bapaknya. Pada akhirnya terbuktilah bapaknya itu tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa kepada anak pejabat yang meninggal tadi. Kalau kita lihat, memang mungkin bapaknya tadi, orang tuanya yang disabilitas sudah tidak ada. Kemudian terbukti pun orang tuanya tidak bersalah, itu tidak mengembalikan nyawa dari orang tuanya. Tetapi ternyata inilah kekuatan janji tadi ya Manginang. Meskipun tidak dirasakan langsung oleh orang tuanya, janji itu tetap memiliki kekuatannya. Janji itu keadilan bagi dia, pernyataan bahwa ayahnya itu tidak bersalah, itu yang menjadi kekuatan bagi dia untuk dapat melanjutkan hidup. Sehingga dalam kehidupan kita juga harus mewariskan janji-janji itu. Bahwa mungkin tidak terjadi dalam hidup kita, tetapi bukan artinya tidak mungkin terjadi dalam generasi kita. Sehingga apa yang kita kenalkan kepada anak-anak kita nanti, haruslah mengenalkan tentang iman kepada Tuhan, mengenalkan tentang kekuatan Tuhan, mengenalkan tentang kebesaran Tuhan. Jangan sampai kita ajarkan, oh nak, Tuhan jahat sama kita, hidup kita begini-begini saja, kita tidak punya kekuatan, Tuhan tidak menolong kita dan lain sebagainya. Sampai kapanpun itu terus yang dirasakan. Kalau kita ajarkan, nak, hari ini hidup kita begini, tetapi aku serahkan kepadamu, berjuanglah, minta pertolongan kepada Tuhan, ubahlah kehidupan kita sehingga kamu lebih sukses daripada saya. Baru itu yang terbaik. Sehingga memang kebiasaan kita orang Batak menyekolahkan anaknya di luar, di daerahnya, agar apa? Agar bisa lebih sukses daripada kita. Agar bisa lebih maju, agar bisa mengubah kehidupan kita. Jadi apa yang kita ajarkan adalah pengajaran yang baik, pengajaran yang membawakan mereka kepada Tuhan itu sendiri. Karena kita percaya bahwa Tuhan memenuhi semua janjinya, dan janji Tuhan pasti akan dipenuhi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk dapat merasakan, memaknai, dan juga memahami janji yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk dapat
memahami bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji ya Tuhan. Biarlah kami belajar juga untuk dapat percaya hanya kepada janji-Mu. Karena kami percaya bahwa janji-Mu selalu konsisten, tidak sama seperti apa yang kami janjikan. Kami berdoa Tuhan kepada gereja-Mu ini, HKBP Bandung Reformanda, biarlah Engkau memberkati kami agar menjadi persekutuan yang dapat saling mengasihi, menolong dan bersekutu untuk memuji nama-Mu. Begitupun juga Tuhan dengan seluruh pelayan yang ada di dalamnya, biarlah Engkau yang memberkati kami pelayan-Mu agar dapat melayani Engkau di bidang kami masing-masing, baik sebagai seorang pengkhotbah, seorang sintua dan juga seorang pelayan musik dan juga multimedia, bahkan pelayan lainnya. Begitupun Tuhan dengan program gereja yang telah disusun dan direncanakan. Kami berdoa untuk kemah keluarga yang pada hari ini sedang berlangsung di Lembang. Biarlah Tuhan yang menyertai seluruh rangkaian kegiatannya agar dapat berjalan dengan baik, agar pada akhirnya iman dapat tumbuh melalui tiap-tiap keluarga dan tiap-tiap anggota keluarga dapat memiliki iman yang kuat. Begitu juga dengan program pengadaan rumah dinas ya Tuhan, proses yang semakin membuahkan hasil. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami juga dapat saling topang menopang terkait biaya, saling bantu-membantu, dan juga biarlah Engkau yang mensukseskan pembangunan rumah tersebut agar kiranya nanti dapat selesai dalam kondisi yang baik dan juga tepat waktu. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Pesta Gotilon yang pada saat ini juga sedang mempersiapkan diri dan juga menyusun program. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka agar kiranya nanti berbagai persiapan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, agar kami juga dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk dapat diserahkan kepadamu melalui gereja-Mu ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit dan juga yang dalam tahap pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai, dokter yang menangani, obat-obatan yang diberikan, begitupun juga proses pemulihan yang dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat kami, agar jemaat kami tersebut dapat menerima kesehatan, dapat menerima tubuh yang fit, dapat menjalani hari demi hari dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menambahkan umur di antara mereka, tetapi Engkau juga yang membimbing mereka, agar mereka juga dapat menambahkan iman di dalam diri mereka. Segala pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan juga hal dan aktivitas lainnya, biarlah Engkau yang memberkati dan melimpahkan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, atas apa yang telah kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tak lepas dari dosa dan kesalahan kami. Tetapi kami juga percaya Tuhan bahwa Engkaulah Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami dapat menjadi layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.